Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Prima Tresnadi, pengajar mata pelajaran seni budaya dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Saya akan melaksanakan pengimbasan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Penjelasan AKM tersebut, latar belakang, hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kurang memadai. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OH mencatat peringkat Program for International Student Assessment PISA Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. Untuk nilai kompetensi membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai matematik, berada di peringkat 72 dari 78 negara, sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Sebagai langkah memperbaiki keadaan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 5 strategi yang salah satunya adalah merubah sistem evaluasi dari ujian nasional atau UN menjadi asesmen nasional atau yang disebut AN. Nah, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Dan instrumen asesmen nasional itu dibagi menjadi 3. Ada asesmen kompetensi minimum yang disebut AKM, mengukur kompetensi berdasarkan literasi, membaca, dan numerasi siswa. Dan survei karakter, mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Survei lingkungan belajar, mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Ada lagi kompetensi yang diukur dalam AKM. AKM 2, literasi, numerasi. Kompetensi yang diukur dalam AKM, komponen AKM literasi membaca dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konten, proses kognitif, dan konteks. Konten, teks informasi, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Proses kognitif, menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Konteks, personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sosial budaya,
berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya dan isu masyarakat. Scientific berkaitan dengan isu, aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Nah, kompetensi yang diukur dalam AKM. Pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama bilangan, yang kedua pengukuran dan geometri, yang ketiga data dan ketidakpastian, yang keempat aljabar. Nah, di sini ada komponen AKM numerasi. Dibagi menjadi 3, ada konten, proses kognitif, dan konteks. Nah, penjelasannya silahkan Bapak Ibu dipahami dan dibaca. Perbedaan UN dan AN. Berikut perbedaan ujian nasional dengan asesmen nasional. Ujian nasional atau yang disebut UN, ujian nasional hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. Ujian nasional hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK. Subjek penilaian ujian nasional akan mengambil keseluruhan siswa. Model ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat, periode tes 4 hari. Ujian nasional yang mengevaluasi murid secara individu. Asesmen nasional atau disebut AN. Asesmen nasional memotret input, proses hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Pelaporan asesmen nasional diberikan kepada satuan pendidikan Dinas Pendidikan. Asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang, yakni SD, SMP, SMA, dan SMK. Kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA atau SMK. Nah, kenapa harus AN? Beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Ada 3. Yang pertama, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21 sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui ujian nasional saja. 2. UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajar yang inovatif, berorientasi pada pengembangan kompetensi termasuk di dalam kemampuan bernalar. Yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN ditetapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Ada tujuan dan manfaat asesmen nasional. Tujuan dan manfaat asesmen nasional bisa Bapak Ibu
pahami dan pelajari secara singkat, dan ada bentuk dan teknik pelaksanaan AN. Bentuk dan teknik pelaksanaan AN: asesmen nasional, asesmen kompetensi minimal AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Ada asesmen literasi membaca, yang pertama memahami, yang kedua menggunakan, yang ketiga mengevaluasi, yang keempat merefleksi. Asesmen numerasi: memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Nah, ada tahapan penguasaan kompetensi. Ada 4 tahapan dalam penguasaan kompetensi, yaitu yang pertama, 1, perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, yang ketiga cakap, dan keempat mahir. Dan ada dari keempat tersebut ada semuanya penjelasannya, silahkan Bapak Ibu dipahami. Perbedaan pembelajar berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional juga menuntut adanya perubahan pada sistem pembelajaran dari berbasis konten menjadi berbasis kompetensi. Apa sajakah perbedaan di antara keduanya? Nah, di sini ada beberapa jawaban pada gambar berikut. Pembelajaran berbasis kompetensi atau pembelajaran berbasis konten. Kalau pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada nilai akhir. Nah, di sini ada gambar segitiga belajar. Nah, bisa Bapak Ibu lihat segitiga belajar ini ada asesmen, ada pembelajaran, dan ada kurikulum. Di dalamnya ada kompetensi kepemimpinan sekolah, pengalaman belajar murid, dan kompetensi guru. Dalam segitiga belajar, maka makna masing-masing segi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum. Seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pembelajaran, serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang berikutnya asesmen. Proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Cukup sekian Bapak Ibu penjelasan dari saya tentang penjelasan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap menjaga kesehatan dan menjaga daya tahan tubuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.